ayat kesembuhan dari segala penyakit, kemudian ayat rizki, ayat ketenangan kalau anda lagi stres atau punya masalah dalam hati sampai anda tidak bisa tenang dalam rumah tangga atau dalam urusan yang lain, ada ayatnya. Apalagi ayat perlindungan dari segala keburukan dan kejahatan yang juga akan menselamatkan kita di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah Bapak Ibu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran untuk dipakai, bukan untuk disimpan. Dipakai artinya diamalkan, bisa menjadi obat, bisa menyembuhkan, bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan taufik, bisa memberikan hajat kita, memudahkan urusan kita. Al-Quran untuk segala sesuatu. Al-Quran bukan hanya Allah turunkan untuk menjadi berkah saja, tapi Al-Quran untuk dibaca, Al-Quran untuk dibelajari, Al-Quran untuk dihayati, diamalkan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran dan nawaitu taufiq, dapat taufiq. Bunya hajat, dapat hajatnya. Nawaitu sembuh, sembuh. Nawaitu apa saja Allah akan berikan. Al-Quran itu sangat dahsyat. Tapi karena kita manusia, walaupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya ummatul Quran, yang semestinya lebih banyak memperhatikan Al-Quran, karena kita umat Iqra. Ayat pertama turun apa? Iqra. Apa yang Iqra? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Apa yang dibaca? Al-Quran. Untuk apa? Sesuai niat kita. Jadi jamaah sekalian, pelajaran yang kita belajari malam ini maupun malam minggu depan insyaAllah, mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat. Yang saya harapkan anda selalu menggantungkan diri dengan kalamullah. Tak usah tunggu lagi seorang siapapun, itu kiai, itu syekh, itu habib, itu siapa-siapa. Tak usah tunggu-tunggu. Anda punya Allah, dan kita berdoa kepada Allah tidak perlu lewat siapa-siapa. Kita bisa berdoa, dan tidak boleh ada orang berkata, saya tidak fantas diterima doa saya. Kalau syekh, habib, kiai baru fantas diterima. Kata siapa? Ini bisikan syaitan. Boleh kita minta didoakan oleh orang salih, bukan masalah. Tapi jangan hanya menggantungkan diri, tak pernah mau berdoa kecuali dengan orang salih. Terus kalau tak ketemu orang salih mau bagaimana? Tidak mau berdoa. Malah kata Rasulullah SAW, yang orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, orang itu sombong. Apakah anda mau jadi sombong sama Allah SWT? Malah di hadis yang lain, barang siapa yang tidak berdoa dan memohon kepada Allah akan dapat kemurkaan Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak pernah berminta kepada Allah dan memohon kepada Allah akan dapat kemurkaan Allah. Seolah-olah tidak peduli sama Allah. Dan kita semua sebagai hamba Allah tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah, dari rahmat Allah, dari pimpinan Allah, taufiknya dan karunia Allah. Dan cukup doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Dan kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq man wuffiqa fi kathrati du'a. Barang siapa yang mendapatkan taufik adalah tanda taufiknya yang selalu berdoa. Apalagi ditambah ijabah doa kita, waktu terkabul doa kita, seperti waktu turunnya hujan, berdoa. Dan saat berdoa tidak harus angkat tangan. Anda lagi bawa mobil kan, dalam perjalanan turun hujan, di situ waktunya ijabah doa, makbul doa, tidak perlu angkat tangan. Jangan angkat tangan, nanti siapa ini setir mobilnya. Jadi tidak harus angkat tangan, berdoa sesuai mungkin dan anda lagi dalam perjalanan punya hajat, punya tujuan, anda mau ke kantor mana atau mau urus apa, tiba-tiba turunnya hujan, anda doa dengan hajat anda yang anda kunjungi atau mau selesaikan, supaya Allah berikan kemudahan. Doa makbul saat turun hujan.
Dan saya nanti akan di akhir acara saya akan bawakan cerita Nabi Musa alaihissalam, bagaimana terbukti bukan hanya doa orang salih yang dikabulkan, malah juga orang yang berdosa maksiat Allah juga terima doanya selama dia berdoa dengan ikhlas dan yakin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 ayat yang dinamakan As-Sab'ul Munjiyat. As-Sab'ul Al-Munjiyat. Munjiyat artinya perlindungan yang memberikan keselamatan. Yang pertama Suratul An'am, surah yang ke-6 ayat 17. Saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya satu persatu, tapi anda sendiri catat nomor ayatnya, nomor surahnya. Nanti anda sendiri masing-masing menjadi tugas rumah. Boleh ayat yang saya sebutkan boleh anda kumpulkan dalam satu tulisan atau satu catatan, ya. Nanti bisa menjadi wirid kita. Kita bisa baca sehari-hari kita. Mau baca habis salat apa saja boleh, mau baca di pagi hari boleh, mau baca tidak ada waktu tertentu, bebas. Mau sebelum tidur boleh, mau pas bangun tidur, lagi dalam perjalanan. InsyaAllah kalau anda sering membawa ayat ini dan membaca selalu setiap hari, lama-lama hafal. Tidak lama lagi, sebentar hafal. Ayat yang pertama Suratul An'am, surah yang ke-6 ayat 17. Yang kedua surah ke-9 ayat 51, Suratul Taubah, surah ke-9 ayat 51. Yang ketiga surat Hud, surah ke-11 ayat 6. Kemudian yang keempat surat Hud juga, surah ke-11 ayat 56. Kemudian yang kelima Suratul Ankabut, surah 29 ayat 60. Surah 29 ayat 60. Kemudian Suratul Ankabut juga menjadi ayat yang ke-6 adalah ayat 61. Surah Al-Ankabut 61. Jadi Suratul Ankabut ada 2 dan Surat Hud ada 2. Surat Hud ayat 6 sama 56, Suratul Ankabut ayat 60 dan 61. Yang terakhir yang ke-7 Surat Fatir, surah 35 ayat 2. Namanya As-Sab'ul Munjiyat. Sab'u 7, Sab'ah 7. Al-Munjiyat yang melamatkan dari segala bahaya, yang akan terjamin insyaAllah keselamatan. Sudah jelas? Baru saya ulang lagi. Ya, saya ulang lagi. Suratul An'am, surah yang ke-6 ayat 17. Saya susunkan sesuai susunan Al-Quran, ya, surah-surah Al-Quran. Surah yang ke-6 ayat 17. Surah ke-9 Suratul Taubah ayat 51. Kemudian yang ketiga surah 11 surat Hud ayat 6. Kemudian yang keempat surat Hud juga surah ke-11 56. Terus selanjutnya surah Al-Ankabut surah 29 ayat 60, dan suratul Ankabut juga surah 29 ayat 61. Kemudian yang terakhir surat Fatir surah 35 ayat 2. Selanjutnya ayat murah rizki.
Ada ayat dan zikir, dan ayat itu ada dua-duanya di dalam surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 26 dan 27, yang saya yakin banyak yang sudah hafal. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Engkau memberikan rizki tambah hitung-hitungan, artinya tambah batas. Ini boleh juga kita membawa, tidak perlu sekali, boleh sekali, boleh berapa kali, tidak menjadi masalah, berapapun tidak masalah. Di samping dua ayat ini, khususnya yang saya dapatkan ijazah langsung dari guru saya, guru dari gurunya, dan seterusnya, dibacakan antara azan dan iqamat salat subuh, dan lebih baik selepas salat sunnah subuh, selepas salat sunnah subuh. Jadi begitu anda dengar azan subuh, kemudian salat sunnah subuh 2 rakaat, dan saya selalu mengingatkan jamaah, tolong jaga salat sunnah subuh karena pahalanya sangat luar biasa. Dan Rasulullah tidak pernah tinggalkan 2 sunnah, walaupun Rasulullah sakit, tidak bisa salat berdiri atau kecapian atau apa saja, tidak pernah dia tinggalkan 2 sunnah. Sunnah witir, yang kedua sunnah subuh. Kalau di Indonesia dinamakan sunnah fajar atau salat fajar, sama aja. Sunnah subuh, salat fajar sama saja. Sesudah azan, sebelum salat subuhnya, salat 2 rakaat. Pahalanya lebih besar dari dunia dan segala isinya. Walaupun anda bangun kesiangan, habis waktu salat subuh, segera, tidak boleh ditunda. Biarpun anda bangun jam 8, karena ketiduran dari waktu salat subuh, bangun jam 8, wajib jam 8 salat subuhnya. Dan sebelum salat subuh, salat sunnahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dan lainnya, man nama an salatin, dengar ya, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa yang ketiduran, kata siapa ini? Kata Rasul, barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa laksanakan salat. Bisa jadi kalau kita sibuk rapat atau sibuk jemput tamu, ya bisa lupa kan? Masuk salat yang lain, ya Allah, saya belum zuhur, padahal sudah azan asar. Apa jalan keluarnya ya Rasulullah? Tolong kasih tahu. Barang siapa yang ketiduran dari waktu salat atau lupa tinggalin salat, falyusalliha, dibawakan kata fa. Fa artinya segera, begitu anda bangun tidur atau ingat, falyusalliha, segera laksanakan. Berarti di sini kalau segera laksanakan, tidak terhitung waktu, kapan saja. Tapi dalam segera, falyusalliha mata dzakaraha. Karena apa alasannya? Kenapa Rasul menyuruh? Karena tidak ada kafarah dan dosa kita selain itu. Jadi tidak ada istilah kalau ketinggalan salat kita bayar sedekah sekian, Allah ampuni kita. Atau kita kasih uang ke pesantren mana, tolong Pak Kiai suruh anak santri salat, saya sudah lama tidak salat. Tidak bisa begitu. Tidak ada main-main sama Allah bagi uang. Ya. Tapi kafarah ni, kalau masalah salat masa dulu, masa lalu,
masa jahiliyah lah. Tahu Pak jahiliyah? Jahiliyah kan kita semua punya jahiliyah. Tapi alhamdulillah kalau jahiliyah saya di Masjid Nabawi. Dah ada jahiliyah. Sejak kecil saya di Masjid Nabawi. Jadi masa jahiliyah kita, misal waktu kuliah atau waktu masih sekolah, ya maklumlah biasa-biasa kita suka tinggalin puasa, suka tinggalin salat. Kadang-kadang malah salat karena di depan guru, malu-malu terpaksa salat tapi tak wudu. Ya pura-pura salat di depan orang aja. Ya kan itu semua beristiwa namanya anak-anak muda ya. Tidak mengerti dan tidak merasa tanggung jawab. Tapi begitu dia belajar agama dia sadar. Ya Allah, ternyata masa lalu banyak dosa saya. Salat banyak kali yang saya tinggalin. Apalagi puasa. Pura-pura wudu tapi minum separuhnya. Itu kan masa-masa dulu kan. Ada orang bertanya, kok Syekh dat bagaimana bisa tahu padahal saya alhamdulillah dah pernah seperti itu kan. Ya kan kita lihat ada lingkungan yang seperti itu. Apa jalan keluarnya? Tidak ada dalam Islam namanya ganti salat. Apalagi kalau masa-masa, kecuali saat hari ini ketinggalan satu atau lupa atau ketiduran, itu sudah ada hadisnya yang sahih. Tapi kalau masa lalu yang sudah sekian tahun lalu, pertama kita susah menghitungkan berapa jumlahnya dan berapa kali kita tinggali atau tahun berapa. Jadi kalau mau sebut nawaitu usalli zuhur tahun 1400, ya mana sih maksudnya? Tapi dengan taubat Rasulullah bersabda di hadis yang sahih, wat taubatu tajubbu ma qablaha. Dengan taubat yang benar Allah ampuni semua dosa lalu. Tapi bagaimana cara orang-orang yang sudah lalu supaya Allah tidak menghukumkan atau diampuni Allah Subhanahu wa taala? Begitu Anda taubat, jaga salat 5 waktu, jangan sampai bocor lagi. Kalau begitu Anda tinggalin, akan Allah hisabkan 2 kali. Yang baru Anda tinggalin sama yang sudah lama. Kemudian yang kedua, berbanyak salat sunnah-sunnah. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, awwalu ma yuhasabu bihil abd, pertama yang dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau malaikat beriksa salat yang wajib, kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat wajib tapi banyak bocor. Ya khusyuknya kurang, ikhlasnya tak ada, ini macam-macam masalah. Kata Allah, cuba lihat salat sunnah-sunnahnya. Kata malaikat, ya Allah, ada banyak salat sunnah, suka duha, suka qiyamul lail, sunnah qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, sunnah wudu, sunnah hajat, salat taubat, banyak sunnah-sunnahnya. Kata Allah, tutupi kekurangan salat wajib dengan salat sunnah-sunnahnya. Berarti manfaat sekali salat sunnah. Khalifah Harun al-Rashid setiap hari di luar salat fardu, dia salat sunnah 100 rakaat. Jumlah salat sunnahnya 100 rakaat. Kalau kita jaga sunnah qabliyah ba'diyah, syukur. Jadi antara azan dan iqamah salat subuh membaca sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah. Berapa banyak? 100 kali. Pas mau tidur, ada satu doa, dan Anda bebas pas mau tidur atau habis salat, terserah. Karena ada, mohon maaf, ada zikir-zikir yang sudah ditentukan oleh Rasulullah tapi diberikan kebebasan. Artinya kebebasan tidak menentukan waktunya. Seperti misal zikir Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, 2 kata, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Itu sebuah hadis yang istimewa. Tapi waktunya kapan? Bebas. Berapa banyak? Bebas. Tidak menjadi hitungan, terserah. Tapi ada satu zikir, selama saya memberikan zikir ini,
Orang punya hajat, punya masalah, punya penyakit, punya hutang, apa saja hajatnya, dan yakin sambil membayangkan hajatnya, subhanallah, akan dan segera datangnya pertolongan Allah. Sampai ada seorang yang menceritakan kondisinya dizalimi sama seorang keluarganya sampai diancam macam-macam. Dia sudah tidak takut, sudah merasa takut, tidak bisa apa-apa. Mau lapor polisi takut, mau kemana takut. Saya kasih zikir ini. Subhanallah, dalam 1 minggu orang yang biasa menzaliminya dan mengancam malah datang minta maaf. Zikir itu sangat istimewa karena dari makna zikir itu kita mewakili Allah, dan cukup bagi kita Allah wakil bagi kita mengurus atau menyelesaikan urusan kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Berapa banyak? Bebas. Saya selalu jaga zikir ini selepas witir. Saya suka witir sebelum tidur. Suka witir sebelum tidur. Begitu saya selesai witir, sambil saya tidur berbaring, saya baca sampai tidur. Sampai sudah apa? Sudah tidur. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. InsyaAllah dengan yakin segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terkait soal rizki, habis salat subuh, yang biasa suka duduk habis subuh sampai terbit matahari, yang suka habis subuh duduk di musalla, di tempat salatnya, atau di masjid, atau di rumah habis subuh, ada yang suka duduk sampai terbit matahari. Ya kira-kira kalau waktu terbitnya matahari, kalau anda supaya tidak salah hitung, dari pas azan hitung 2 jam. Mulai pas azan hitung 2 jam. Kalau hitung 2 jam berarti anda habis 2 jam boleh salat. Tapi sebelum 2 jam, kira-kira 20 menit, antara 15 menit sampai 20 menit, matahari memang sudah terbit. Tapi saat persis terbitnya matahari tidak boleh salat. Harusnya habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit baru boleh anda salat. Jadi mau hitungkan waktu terbitnya matahari pas azan, kira-kira 1 jam 40 menit mulai dari waktu. Misal kalau azan jam 4, ya anggap azan jam 4. Kapan terbit matahari? Jam 5:40 atau 45. Kapan saya boleh salat? 15 menit lagi baru anda salat. Dari anda salat itu bisa salat namanya isyraq atau syuruk, ya ada orang bilang syuruk, atau salat duha. Karena waktu salat duha mulai dari waktu terbitnya matahari, habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit sampai dekat zuhur. Kalau zuhur jam 12 berarti anda masih bebas salat duha sampai setengah 12. Sampai setengah 12. Salat duha jumlahnya 8, bukan 12. Yang disunnahkan 8. Paling sedikit 2. Jadi apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apalagi orang yang bekerja, kalau mau salat duha 8 rakaat nanti lama-lama dimarahin bos. Kok kamu kemana sih pagi-pagi? Setiap pagi keluar, oh saya salat duha. Berapa? 8. Terus kerjaannya gampang nanti diurus. Ya kan anda harus sesuaikan kondisi kerjaannya. Tapi kalau 2 rakaat insyaAllah tidak mengambil banyak waktu. Jadi begitu anda salat 2 rakaat. Kalau anda sempat 2 rakaat di awal pagi boleh. Nanti kira-kira agak mau masuk waktu siang, boleh 2 rakaat lagi. Jadi salat duha boleh dibagi. Misal jam setengah 7, sebentar jam 9, sebentar lagi jam 11. Dan yang paling afdal dalam salat duha 4 rakaat. Yang paling afdal
Salat duha 4 rakaat. Dari habis salat subuh sampai terbitnya matahari, anda berbanyak baca suratul Fatihah. Subhanallah, suratul Fatihah ini memang namanya suratul Fatihah. Apa arti Al-Fatihah? Membuka, ya. Artinya akan Allah membukakan segala hajat kita. Sampai berkata ulama, kalau dibacakan saking kuat berkahnya Al-Fatihah, kalau dibacakan Al-Fatihah kepada orang yang sudah mati 100 kali akan kembali hidup. Percaya enggak? Hah? Ya memang tidak ada yang bisa hidup. Tapi maksudnya apa perkataan ulama? Ini orang-orang yang baca bahasa Arab. Sampai saya pernah mendengar seorang ustaz yang membawa kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah saking kuat, dia mau tunjukkan kepada jamaah dahsyatnya Al-Fatihah, kekuatan Al-Fatihah, berkahnya Al-Fatihah. Dia membaca sebuah kata ulama, barang siapa yang membaca Al-Fatihah 100 kali kepada orang yang sudah mati akan hidup kembali. Dia langsung terjemahin. Akhirnya mereka salah faham. Maksudnya para ulama, seandainya Allah takdirkan orang itu hidup karena berkahnya Al-Fatihah, intinya apa? Al-Fatihah itu sangat luar biasa manfaatnya. Sangat luar biasa manfaatnya. Kenapa? Karena isinya memuji Allah dan isinya memohon kepada Allah. Dan setinggi-tinggi permohonan sesudah memuji Allah, satu, ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu jemaah sekalian yang suka berdoa kepada Allah, begitu anda puji Allah, pertama anda minta, sebelum minta rizki, ampunan dosa, segala hajat, minta ihdinas siratal mustaqim. Karena makna daripada ihdina itu perlu satu ceramah. Satu ceramah. Saya pernah hanya bahas suratul Fatihah 17 hari. Jadi kita perlu nanti pertemuan 17 kali supaya insya-Allah Bapak Ibu bisa faham Al-Fatihah itu apa. Siap 17 kali kita bertemu? Saya ini tidak siap. Muazan ya. Sudah sebentar azan, kita lanjut terakhir ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. Itu boleh dibaca kapan saja dan disunnahkan dibaca sesudah sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang sahabat sesudah berdiri dari rukuk membaca sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kata Rasulullah, saya melihat 337.000 malaikat yang menuliskan doa ini. 37.000 malaikat yang menuliskan doa ini. Kalau sebanyak itu malaikat menulis doa ini, memberikan tanda doa itu sangat luar biasa. Jadi boleh dibacakan sesudah berdiri rukuk atau di waktu kapan saja. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Belum hafal ya? Alhamdulillah. InsyaAllah minggu depan saya tuliskan. Biar saya ini. Kemudian soal duha tadi, saya pernah melihat seorang, saya bertanya, apakah Bapak suka salat duha? Dia bilang sebenarnya saya ingin salat duha, tapi karena saya belum hafal wasyamsi waduhaha, akhirnya saya tidak salat duha. Bapak Ibu, salat wajib, ini fahami ini ya, salat wajib maupun salat sunnah, tidak ada ayat yang khusus dibaca selain suratul Fatihah. Selain surat Al-Fatihah. Mau salat duha, baca qul hu, silahkan baca qul hu.
Salat duha belum hafal wasyamsi, baca apa saja. Mau baca Al-Baqarah boleh, walaupun satu ayat, bukan semuanya 286 ayat. Azan asar belum selesai duha. Jadi anda bebas. Masalah salat wajib maupun salat sunnah, memang ada beberapa surah disunnahkan. Contoh seperti subuh salat Jumat, Rasul suka baca habis Al-Fatihah suratul Sajadah sama suratul Insan, tapi tidak harus sunnah. Jadi ada orang, kemarin saya melihat sebuah masjid di salat subuh hari Jumat, dia maksa-maksa mau baca sajdah, kayaknya baru hafal. Jadi setiap 2 ayat salah, makmum tidak ada yang hafal. Saya nugur, begitu saya nugur lagi, dia teruskan 2 ayat lagi, salah lagi. Tidak ada yang hafal dari jamaah. Jadi banyak salah. Kenapa maksa diri? Katanya Rasul baca surat As-Sajdah di salat subuh Jumat. Ya memang Rasul baca, tapi tidak setiap hari. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak wajib. Tidak wajib. Jadi membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah anda bebas. Salat apa saja, wajib maupun salat sunnah. Contoh, misal kalau anda salat duha, kalau salat rakaat pertama, misal anda baca Qul ya ayyuhal kafirun, cocok dan sesuai makna di rakaat yang kedua habis Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad, karena makna hampir sama, karena ini membahas syirik, kemudian Qul huwallahu ahad membahas tauhid. Jadi seolah berlawanan ya, berlawanan. Jadi bagus kita baca. Misal rakaat pertama habis Al-Fatihah kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di rakaat yang kedua cocok sekali kita baca li'ila fi Quraisy. Kalau di rakaat pertama di salat wajib maupun salat sunnah kita baca rakaat pertama habis Al-Fatihah wa duha. Di rakaat yang kedua cocok kita baca Alam nashrah laka sadrak. Di rakaat pertama baca Al-Falaq, di rakaat yang kedua sangat cocok membaca suratul Nas karena makna, ikatan makna. Dan masalah ayat yang kita baca dalam salat sesuai makna saya sudah bahas tadi di rumah saya di majlis ta'lim. Oleh karena itu ikut majlis ta'lim di rumah. Yang berkenan untuk menjadi anggota majlis ta'lim dan menjadi anggota gerakan dakwah kami, silahkan hubungi 021, simpan ya nomornya, 021 47 86 86 40. Yang berkenan untuk membantu atau untuk menjadi anggota dakwah kami, anggota majlis ta'lim, insyaallah kami selalu infokan lewat SMS, lewat BB atau email atau apa saja sesuai data-data yang ada. Insyaallah kami akan infokan banyak program yang akan datang ke depan. 021 47 86 86 40. Kemudian KHP, tolong jangan telepon, cukup SMS karena saya tidak angkat teleponnya. 087 88 40 40 666 087 88 40 40 666. Dan alhamdulillah kami melayani jamaah hampir setiap hari 500 SMS. Ya tanya jawab, ada yang curhat, ada yang macam-macam. Dan insyaallah kita akan layani semua jamaah. Jadi kalau ada yang SMS jangan kuburu balasannya, tunggu ya. Karena giliran banyak yang SMS. Dan insyaallah ke depan semua anggota kita yang menjadi anggota majlis kita sesuai nomor yang ada yang kami simpan di data-data jamaah. InsyaAllah kalau ada info-info, berita-berita, doa-doa, amalan atau zikir, ilmu-ilmu baru setiap hari akan masuk SMS kepada jamaah sekalian. Terus kita teruskan ayat sakinah. Ayat sakinah, maksudnya sakinah ketenangan. Sering kita mendengar gelisah, ya? Paham gelisah? Saya lagi gelisah ya, lagi gelisah, lagi galau ya. Hah?
galau ya. Udah fahamlah. Malah ada seorang ibu mendoakan mudah-mudahan Syekh tidak terlalu lancar bahasa Indonesia biar ada lucunya. Ayat sakinah, kalau ada di antara kita yang barangkali menghadapi masalah, memerlukan ketenangan. Jadi karena mungkin stres, karena mungkin anaknya sakit atau cucunya sakit, atau hal-hal yang membuat kita tidak tenang fikiran, tidak tenang hati. Ini yang paling penting, kalbu. Kalau kalbu kita tenang, alhamdulillah salat kita jauh lebih baik, ibadah kita jauh lebih nikmat, dan juga usaha kita memfikirkan urusan-urusan kita akan jauh lebih insyaallah mendapatkan taufik Allah. Yang saya namakan ayat sakinah, ayat kumpulan sakinah yang akan menenangkan hati kita dan fikiran kita. Itu ada 6 ayat. 6 ayat. Yang pertama suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 248. Ini termasuk juga sebenarnya untuk rumah tangga yang sering ada masalah dalam rumah tangga. Anda merasa tak bisa cocok sama suami, suami tak cocok sama istri, ada selalu salah komunikasi atau salah nyambung atau apa saja, memerlukan ketenangan. Dan sudah saya pernah memberikan amalan, kalau masih ingat, yang saya bagikan amalan kira-kira bulan kemarin waktu kuliah duha. Dan insyaallah jangan lupa kuliah duha besok ya, insyaallah malamnya diimami adik saya Syekh Muhammad sama Syekh Yusuf. Karena permintaan banyak ibu-ibu minta Syekh Yusuf datang, ya alhamdulillah kami datangkan. Beliau insyaallah akan imami, dan habis beliau mengimami kita mungkin akan pulang langsung. Dan saya masih berharap menahan beliau untuk bulan Ramadan, karena insyaallah untuk Ramadan tahun ini kita akan mendatangkan 6 imam. 6 imam, 2 untuk Sunda Kelapa dan 2 untuk Makassar, 2 untuk Surabaya. Dan insyaallah satu imam yang pernah menimami kita, masih ingat Sudes Madinah? Karena kemarin Pak Aksa sangat mengharapkan bisa menghadirkan beliau di bulan Ramadan, karena waktu beliau jadi imam di salat malam itu, jamaah betul-betul merasa yang imami kita memang Sudes sendiri, karena memang suaranya luar biasa, bukan mirip lagi Sudes, malah fotokopi Sudes itu. Kalau saya bilang Sudes Makkah, ini Sudes Madinah ya. Saya masih sangat mengharapkan beliau menjanjikan hanya 1 hari, karena bukunan untuk bulan Ramadan sudah full, karena di antara bukinan untuk di antara di London, Inggris, di Argentina, Brasilia sama Amerika, kemudian ada di Emirat, ada di Malaysia. Saya bilang dari Malaysia sebelum pulang kemana-mana mampir ke Indonesia. Dia masih janji insyaallah cuma 1 hari. Saya bilang kalau bisa 1 minggu, jangan 1 hari. Tapi tidak apa-apa, kalau yang penting bisa datang. Doakan ya, doakan supaya semua acara beliau terhalang kecuali di Indonesia. Kemudian jadi ayat yang pertama untuk sakinah, suratul Baqarah 248. Yang kedua ayat surah ke-9 ayat 26. Surah ke-9 suratul Taubah ayat 26. Kemudian surat At-Taubah juga, tapi ayat 40. Surat At-Taubah juga ayat 40. Yang keempat surah 48 suratul Fath, Inna fatahna laka fathan mubina, ada 3 ayat. Karena yang tadi kan sudah 3 ayat kan, di suratul Fath sendiri ada 3 ayat. Ayat 4, ayat 18 dan 26. Ini subhanallah sangat luar biasa untuk ketenangan. Jadi yang termasuk susah tidur karena lagi stres ya, memfikirkan sesuatu permasalahan yang belum bisa diselesaikan,
Ini kan semua sebenarnya jemaah sekalian fikiran itu sangat mengganggu ya. Memfikirkan sesuatu sangat pengaruh, mengganggu kehidupan kita, mengganggu kesehatan kita, mengganggu ketiduran kita. Supaya fikiran dan kalbu kita selalu tenang, ini selalu baca ayat ini ya. Saya ulangi lagi sekali lagi, suratul Baqarah ayat 248, surat At-Taubah ada 2 ayat 26 dan 40. Kemudian surat Al-Fath surah 48 ayat 4, 18 dan 26. Yang terakhir ayat kesumbuhan untuk menyembuhkan segala penyakit kita, penyakit lahir maupun penyakit batin. Ada 6 ayat. Namanya ayatus syifa. Ayat syifa, kesembuhan. Yang pertama surat Taubah ayat 14. Surat Taubah ayat 14. Yang kedua surat Yunus surah ke-10, surah 10 ayat 57. Yang ketiga surah 16 ayat 69. Kemudian yang keempat surah 17, suratul Isra ayat 82. Yang kelima surah 26, surat Asy-Syu'ara 26 ayat 80. Kemudian yang terakhir surah 41, surat Fussilat ayat 44. Sudah jelas? Saya baca pelan-pelan dan sudah mengulangi ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi. Maaf saya tidak dengar, tidak jelas. Yang terakhir, ini bisa menjadi wirid bagi kita sehari-hari. Usahakan jangan lewat satu hari menjaga baca qul huwallahu ahad 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a qul huwallahu ahad suratul ikhlas 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam satu hari 10 kali saja, dapat rumah dalam surga. Hadis sahih. Dan saya yakin baca qul huwallahu ahad 10 kali tidak keberatan. InsyaAllah tidak melebihi 2 minit atau 3 minit. Tapi subhanallah, setiap 10 kali kita baca dalam satu hari, dapat rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, insyaAllah Bapak Ibu sebelum masuk surga sudah mempunyai banyak rumah di dalam surga. Tapi jangan jual ya. Ya, marilah sama-sama kita berdoa. Dan insyaAllah jumpa lagi hari Ahad minggu besok, kuliah duha jam 7. Ya, sama Jumat ya, betul. Saya lupa ini. Saya Jumat insyaAllah saya sebagaimana tugas saya menjadi khatib sekaligus imam di hari Jumat. Dan bagi wanita, ini sering selalu ada pertanyaan ini, bagi wanita boleh ikut Jumat atau tidak? Boleh. Wanita yang masuk masjid ikut salat Jumat terhitung Jumat dan tidak ada salat zuhur. Wanita memang tidak wajib ikut Jumat sebagaimana kewajiban untuk kaum laki-laki. Tapi kalau dia ikut salat Jumat, terhitung Jumat sebagaimana laki-laki dan tidak ada kewajiban mengulangi zuhur karena dia sudah salat Jumat.